Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Rafif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ARIMA dan saya akan menjelaskan juga tentang demo bagaimana caranya kita melakukan forecasting dengan metode ARIMA di aplikasi Stata dan juga eh, R gitu ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ARIMA gitu. ARIMA merupakan kombinasi dari tiga komponen utama, yaitu autoregressive atau AR, integrated atau I, dan moving average atau MA. Nah, ARIMA ini adalah salah satu metode dalam analisis deret waktu yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data berdasarkan pola historis. Nah, metode ini sering digunakan oleh ekonom, analisis data, dan ilmuwan statistik dalam berbagai bidang seperti keuangan, ekonomi, dan peramalan permintaan. Biasanya, ARIMA digunakan ketika data menunjukkan pola yang dapat diidentifikasi, seperti tren atau musiman, dan diperlukan model prediktif yang kuat. ARIMA dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, industri, pemerintahan, dan akademik, untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. ARIMA penting karena dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan hubungan statistik dalam data historis, sehingga membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. ARIMA bekerja dengan mengidentifikasi pola dalam data historis, menghilangkan tren jika diperlukan dengan differencing, dan menerapkan model AR dan MA untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, setelah saya jelaskan sedikit tentang apa itu ARIMA, nah saya akan menjelaskan demonya tentang bagaimana caranya kita menggunakan ARIMA di aplikasi Stata. Oke, di sini saya mempunyai data IHSG, harga IHSG dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Tapi dalam Stata, format time seperti ini tuh dia tidak bisa kita langsung masukkan ke dalam Stata. Namun caranya adalah kita harus mengcopy variabel IHSG-nya terlebih dahulu seperti ini. Kita copy semua dulu, kita copy. Lalu kita pindahkan ke stata seperti ini. Kita klik editor, klik data editor, lalu kita paste seperti biasa. Variable names-nya kita klik. Nah, setelah itu untuk memunculkan variabel waktu gitu ya. Pertama kita ketikkan command uh, generate, kita tulis saja T sama dengan T underscore N gitu. Salah, underscore N. Nah, kalau kita lihat ke data editor, dia akan berbentuk seperti ini. Sampai bawah. Nah, kalau sudah, kita ketikkan command lagi generate. Di sini saya memasukkan variabel namanya time sama dengan tm dalam kurung, sorry, dalam kurung. eh, karena datanya tadi tahun 2019 M1, maka ditulis 2019 M1. Lalu lalu ditambah underscore satu. Eh, salah. Oh, salah. Ulang-ulang. Harusnya itu T min satu kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke data editor lagi, nah dia akan bentuk seperti ini. Lalu
Lalu kita akan ubahnya dia menjadi bentuk yang seperti di awal tadi, yang kayak di Excel tadi, dengan cara klik variable time ini, lalu klik format. Formatnya ini yang ada titik tiga seperti ini. Lalu kita pilih yang monthly. Nah, dia langsung berubah seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah sama seperti biasa, kita harus melihat dulu apakah data ini stasioner atau tidak. Nah, gitu. Kita lihat dulu di grafik eh, grafik line plotsnya dulu. Kita create, kita pilih variabel y, pilih ASG. Oh iya, lupa. Kita harus men-set time-nya dulu ya, dengan cara klik command T set, kita time, klik time. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ulangi langkah seperti tadi. Kita klik grafik saja, klik time series graph, terus klik line plots, lalu kita klik OK. Nah, seperti dilihat datanya ini masih belum stasioner, uh, maka kita harus membuat data tersebut menjadi stasioner. Namun sebelum itu kita harus coba melihat apakah data ini stasioner dengan menggunakan uji ADF gitu ya. Caranya adalah klik statistik, uh, klik time series, klik test, lalu pilih augmented digivulir unit root test. Klik variabel, lalu klik IASG, lalu klik OK. Nggak bisa dilihat data yang kita miliki ternyata belum stasioner pada level. Maka untuk membuat data ini stasioner, maka kita harus melakukan differencing. Cara melakukan differencing adalah uh, kita generate uh, misalnya kita bikin variabel barunya d ihsg gitu, sama dengan d dot ihsg. Nah, ada satu missing value di sini. Kalau kita lihat di data editor, dia nilainya kosong gitu. Maka kita ketikkan command seperti ini, ketik replace di ihsg sama dengan 0 if DIHSG sama dengan titik sama dengannya 2 dan titik 1. Nah, kalau sudah begini maka di dalam data editor akan ya muncul langsung otomatis nilai 0 gitu. Lalu kita uji lagi menggunakan uji ADF. Caranya seperti biasa, klik statistik, lalu klik time series, lalu klik tes, lalu klik augmented digivulir test. Kita ubah variabelnya menjadi DIASG, klik OK. Nah, bisa kita lihat bahwa setelah dilakukan differencing, maka eh, data yang kita miliki ini sudah stasioner gitu. Maka kalau sudah begini, maka kita sudah bisa melakukan forecasting seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui bahwa eh, data yang setelah kita melakukan differencing, data kita sudah stasioner, maka selanjutnya kita harus melihat ACF dan PACF-nya gitu. Nah, cara untuk melihat ACF dan PACF-nya, pertama kita cari dulu PACF-nya untuk menentukan ordo P P-nya gitu. Kan kalau Arima itu kan harus menentukan P Q sama P eh atau atau PIQ gitu. Lupa. Pokoknya pertama kita harus menentukan ordo P-nya dulu dengan cara klik sorry ketik PAC, lalu kita tulis D
IHSG. Lalu kita klik enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa lag-nya itu untuk menentukan ordo P-nya itu ada di 6. Memang setelah 6 itu ada spike di sekitar sini. Namun itu ternyata sudah kita lihat lagi di sini ternyata itu sudah dying down. Maka kita akan mencoba menentukan model mulai dari P-nya itu 6 gitu ya. Lalu kita coba lihat lagi eh, untuk menentukan key-nya itu dengan cara melihat AC-nya atau ACF-nya gitu. Dengan cara kita ketikkan komen AC D IH SG. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk leg yang kita akan gunakan itu adalah di leg ke 9. Kenapa? Karena eh, setelah kita lihat di sini bahwa leg 9 ini adalah leg yang paling spike gitu ya, yang di luar batas kepercayaan. Nah, setelah leg 9 maka kita bisa lihat bahwa ini tuh berjalan dengan dying down gitu. Maka kita akan mencoba mulai model dari leg ke 9 gitu. Lalu kita akan mendapatkan sorry, lalu untuk menentukan model Arimanya kita ketikkan komen seperti ini. Klik Arima D klik Arima IHSG, koma Arima dalam kurung tadi nilai P-nya itu 6 1 karena kita melakukan differencing di level di 1 gitu dan 9 no log. Memang ini agak berjalan lama ya, tapi kita tunggu aja. Nah, karena tadi kita sudah melakukan kita memasukkan komen Arima seperti ini dan ternyata setelah dilakukan pemrosesan ternyata tidak bisa gitu ya, tidak ditemukan itu. Maka saya mengubahnya menjadi Arimanya itu jadi 616. Kenapa? Karena saya eh, saya melihat bahwa jika kita lihat di grafik ini, kita lihat di grafik ACF, kita lihat bahwa ini spike-nya ini memang belum keluar dari taraf kepercayaan, tapi terlihat di sini bahwa sudah sedikit melewati batas gitu ya. Jadi kita coba untuk menurunkannya menjadi leg 6 gitu, leg 6. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita coba untuk melihat menguji AIC-nya gitu. Kita dengan menuliskan rumus stat IC. Nah, ini nilai stat IC-nya. Lalu setelah kita melakukan komen seperti ini, maka selanjutnya adalah pergi ke kita pergi ke statistik, lalu klik time series, pilih setup and utilities dan pilih add observation to time series dataset. Lalu kita ketikkan di sini misalnya saya akan menuliskan waktu 6 bulan, lalu kita klik OK. Kalau kita lihat di data editor, kita bisa lihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan forecasting menggunakan rumus seperti ini. Pertama kita klik dulu model yang ingin kita gunakan. Kita akan menggunakan model ini.
Nah, setelah itu kita masukkan komen, eee, predik, kita buat variabel baru misalnya fc ihsg, koma, y dynamic, terus lalu dalam kurung tm, dalam kurung kita mulai dari tahun 2025 M1, eh, sebentar, tm, eh, sebentar, salah. Kita ulangi lagi. Ini dalam kurung, oh bukan, Pak. Dalam kurungnya di sini, lalu kita tutup kurung. Nah, kita lihat di data ini, uh, nilainya ini sudah uh, bertambah gitu ya. Dari tahun 2024 ini adalah hasil forecastingnya gitu. Seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan kalau kita lihat di grafik uh, time series atau di grafik line plot, kita lihat dulu. Nah, ini adalah hasil forecastingnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. eh Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam eh tutorial kali ini, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.